Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan dengan nomor induk mahasiswa 8599500158. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD pada modul ke-7, yaitu tentang optik. Adapun pembahasan pada kegiatan praktikum ini, yang pertama saya akan melakukan percobaan pada sifat cahaya. Kemudian dari sifat cahaya ini akan ada dua percobaan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah percobaan pemantulan cahaya. Kemudian yang kedua yaitu percobaan pembiasan cahaya. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, untuk percobaan pada pemantulan cahaya di sifat cahaya, saya menggunakan beberapa alat. Yang pertama di sini ada seperangkat alat seperti jatuh daya, kemudian lampu senter, lalu ada dudukan rel, kemudian ada rel, ada layar, ada lilin, kemudian ada cermin datar, lalu ada cermin cembung, cermin cekung, dan diafragma bergaris. Kemudian beserta alat seperti catatan pengamatan. Adapun kita mulai saja dari percobaan yang pertama ini tentang percobaan pemantulan cahaya, yang kita mulai dari cermin datar. Yang pertama, kita pasang terlebih dahulu senter atau lampu. Tentunya membutuhkan tegangan listrik, dan di sini saya menggunakan jatuh daya sebagai power supply, dan juga yang sudah yang sudah tersambung pada listrik. Lalu kita siapkan diafragma bergaris. Kita taruh saja di sini. Dan kita atur untuk jarak antara senter dengan diafragma bergaris. Nanti yang sekiranya jarak itu bisa menghasilkan datangnya cahaya, dan tentu bisa diatur baik itu bagian pada diafragma ataupun pada layar yang berada di posisi ini. Selanjutnya kita lakukan percobaan dengan menghidupkan jatuh daya, dan tegangan yang saya gunakan di sini menggunakan 12 volt. Langsung saja bisa diperhatikan bahwasanya pantulan cahaya atau sinar datang mulai nampak. Kemudian kita atur jaraknya seperti ini. Kemudian kita pantulkan dengan cermin datar.
Setelah kita melakukan percobaan pada cermin datar, berikutnya kita akan melakukan percobaan pada cermin cembung. Dan di sini sudah saya siapkan ada cermin cembung, kemudian kita gunakan lilin dan juga layar sebagai titik fokus pemantulan dari cermin cembung. Dan kita pasang saja di sini di atas dudukan rel, dan kemudian kita hidupkan lampu atau lilin, maksud saya lilin. Setelah itu, dari lilin yang sudah dihidupkan ini, kita beri atur jarak kurang lebih dari cermin cembung hingga ke lilin. Kita ambil titik fokus hingga mendapatkan pantulan kepada layar. Contohnya seperti demikian. Mungkin jika dengan seperti ini tidak bisa terlihat, maka saya akan melakukan pematian lampu agar lebih terlihat jelas. Demikian untuk hasil yang didapat pada cermin cembung. Selanjutnya kita akan ganti yang terakhir, yaitu dengan cermin cekung. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, saya akan mematikan lampu kembali agar mendapatkan pantulan dari pada cermin cekung. Setelah kita lakukan percobaan pada cermin cekung, telah didapatkan bahwa berkas sinar datang dipantulkan mengumpul pada titik atau fokus cermin yang disebut dengan konvergen, dan sebaliknya pada cermin cembung, yaitu berkas sinar datang akan dipantulkan menyebar, disebut juga divergen. Dapat disimpulkan bahwa dari percobaan yang pertama ini tentang pemantulan cahaya oleh cermin datar, kemudian cermin cembung dan cermin cekung, di mana cermin datar berkas sinar datang dipantulkan teratur dengan sudut sinar datang sama dengan sinar pantul, sedangkan cermin cembung, yaitu berkas sinar datang akan dipantulkan menyebar yang disebut juga dengan divergen, dan cermin cekung atau berkas sinar datang dipantulkan mengumpul di titik fokus cermin, disebut dengan konvergen. Sekian untuk praktikum pada percobaan pemantulan cahaya. Untuk berikutnya kita akan melakukan percobaan pada pembiasan cahaya. Untuk percobaan selanjutnya yaitu tentang pembiasan cahaya. Pada percobaan kedua ini, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu ada cat cahaya, lampu sorot, diafragma dengan
panah, kemudian ada lensa cembung, ada layar dan rel berserta dudukan rel. Selanjutnya kita langsung saja untuk membuktikan bahwasanya pembiasan terjadi pada lensa cembung. Sebelumnya, pembiasan adalah cahaya dibelokkan saat berpindah dari satu medium ke medium yang lain, memiliki kerapatan optik berbeda, misalnya seperti dari udara ke air, atau bisa juga dengan menggunakan lensa cembung ini. Sebagai pembuktiannya nanti kita bisa mengamati bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung, bisakah bersifat maya tegak dan diperbesar atau nyata dan terbalik. Apabila terbukti, maka pembiasan bisa dilakukan dengan lensa cembung. Langsung saja kita coba. Pertama, kita hidupkan catu daya dengan tegangan 12 volt. Lalu kita atur jarak antara lampu sorot dengan objek atau benda. Kemudian kita atur lensa cembung untuk mendapatkan bayangan seperti ini. Bisa dilihat, ternyata pembuktian bisa dikatakan benar karena sifat dari lensa cembung apabila berbentuk maya dan diperbesar atau nyata dan terbalik, maka lensa cembung bisa dikatakan sebagai pembiasan cahaya. Seperti pada contoh yang didapat, di mana diafragma anak panah berdiri ke atas atau mengarah ke atas, dan dari pantulan yang terjadi oleh lensa cembung ditampilkan bahwa anak panah terbalik. Demikian bukti dari lensa cembung dapat digunakan sebagai pembiasan cahaya. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran antara jarak dari bayangan atau benda, karena dalam buku panduan ini terdapat kurang lebih 4-5 pengukuran. Nanti kita akan coba ukur dari jarak yang pertama, antara jarak benda kepada layar itu berapa senti, kemudian jarak bayangan itu antara lensa cembung dengan layar itu berapa senti. Demikian adalah percobaan pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian hasil dari praktikum ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.